Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam kasih Yesus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-104, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan, buat kesempatan, bahkan buat kerinduan dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-104, ayatnya ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Begini firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya secara pribadi kalau baca ayat 33 sampai ayat yang ke-34 ini, yang terlintas hanya satu. Apa itu? Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, itulah ungkapan yang luar biasa dari seorang pemazmur, dan hendaknya menjadi ungkapan yang luar biasa juga, yang selalu terluar kita ucapkan, kita nyanyikan, kita serukan, kita kumandangkan, kita mazmurkan kepada Tuhan, bahwa memang kita adalah pribadi yang selalu merenungkan, yang selalu mengamati bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur mengatakan di ayat yang ke-33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Sebab apa? Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32 itu. Begitu luar biasanya karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu luar biasanya
segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog Humbert menyatakan bahwa nyanyian ini dihubungkan dengan perayaan musim gugur di Israel bersamaan dengan perayaan tahun baru di Babel. Namun teolog lain, Craye, mengatakan bahwa Mazmur ini dibuat di Bait Allah semasa pemerintahan Salomo. Juga ada mengatakan bahwa Mazmur ini dinyanyikan bersamaan dengan Mazmur 103 di masa pemerintahan Raja Daud. Dan kita bisa menghubungkan Mazmur ini dengan perayaan musim panen di akhir musim gugur di Israel pada waktu itu. Tapi satu hal yang pasti, walaupun ada perbedaan pandangan mengenai asal dan konteksnya, Mazmur ini jelas memperlihatkan kisah penciptaan sebagaimana diceritakan di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 secara puitis. Saudaraku, satu hal yang pasti, tujuan dari penulisan ini bukanlah untuk menggambarkan mengenai apa yang terjadi dalam kisah penciptaan, tapi yang jelas adalah bagaimana keagungan karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang dirasakan oleh pemazmur dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, Mazmur ini, Mazmur 104 ini sekarang dihadirkan di masa Pentakosta karena memang berlatar belakang Yahudi dan bagaimana Allah juga memberikan roh kepada binatang yang juga ada di laut. Itu dituliskan di dalam ayat 29 sampai ayat 30. Dan ini juga berlatar belakang perayaan musim menuai bagi orang Yahudi. Juga 50 hari sesudah perayaan pembebasan dari tanah Mesir, yaitu Pesah atau Paskah yang kita kenal. Selain pesan mengenai kebesaran Allah dalam ciptaan, Mazmur 104 ini juga memperlihatkan bahwa Allah begitu aktif, begitu luar biasa sebagai pemelihara yang memelihara kehidupan kita. Bahkan dikatakan sedetail itu bahwa Allah memberikan makan semua makhluk pada waktunya, dan semua diberikan makan tanpa ada unsur, tanpa ada keinginan untuk saling menghancurkan, untuk saling mengancam satu dengan yang lain. Dan di sini kita melihat bahwa pemazmur berefleksi bagaimana kebesaran Allah dalam setiap hal yang diperolehnya di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat di dalam situasi ini? Di sini kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang terus-menerus. Ada beberapa pemikiran yang mempertanyakan apa peran Allah dalam pemeliharaan makhluk hidup. Ada juga yang mengatakan atau mengajukan teori tukang jam bahwa Allah hanya membuat dunia dan tidak memeliharanya. Pemazmur menyatakan bahwa Allah itu tidak pernah absen. Allah terus merangkai, Allah terus memelihara ciptaannya. Allah tetap hadir dalam berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam kehidupan alam ini dan segala situasi yang terjadi di dalamnya. Ini juga yang membuat kita berpikir mengenai bencana dan pembaharuan yang datang melalui bencana. Tentu kita mempertanyakan apakah Allah selalu bekerja seperti itu. Namun satu hal yang pasti yang mau dipertegas dalam firman Tuhan ini, bahwa Allah selalu bekerja dan selalu hadir untuk memelihara semua ciptaannya. Lalu yang kedua, kita melihat ada karya pembaharuan melalui Roh Allah. Pembaharuan itu dilakukan melalui pemberian Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita menerima kehidupan baru. Dan ini membuat kita menantikan Roh Kudus untuk selalu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sebab memang Roh itulah yang mengadakan, yang mampu untuk merubah kehidupan kita hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Sebab memang tanpa Roh, maka pembaruan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti juga, Roh ini menolong kita melalui pembaruan
Bahkan itu terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika pembaruan itu tidak kita sukai atau tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi Roh Allah itu akan memperbarui setiap kehidupan kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Lalu yang berikut yang bisa kita lihat di dalam situasi Mazmur 104 ini, bahwa Allah memberikan roh kepada makhluk yang lain. Bagaimana ditegaskan bahwa makhluk lain juga diberikan kehidupan. Dan ini menjadikan manusia seharusnya menyadari bahwa ciptaan lain di luar manusia juga adalah karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Artinya pemazmur menggambarkan bahwa kita semua dipelihara melalui roh Allah, sebagai makhluk yang diciptakan langsung melalui karya Allah dan memiliki roh yang sama dari Allah. Kita diberi tanggung jawab untuk memelihara, untuk menghargai segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di sini kita lebih lagi terkhusus di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat 26 itu, bahwa kita diajar untuk memuji dan membesarkan Allah. Sebab apa? Allah lah pemberi yang murah hati bagi kita. Allah lah yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka benarlah seperti ungkapan lagu tadi, aku hendak menyanyi bagi Tuhan, bagi Allahku, akan memuji Dia, bukan hanya sekarang, tapi juga selama aku hidup dan selagi nafasku ada. Lihatlah kekuatan itu, kekuatan orang percaya itu. Tuhan berikan roh yang memampukan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan selama nafas kita ada, selama kehidupan ini ada, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukankah Roh Kudus dicurahkan pada kita agar kita hidup di bawah pemeliharaan, di bawah kuasa perlindungan dan penyertaan Tuhan? Roh Tuhanlah yang menjadikan kehidupan itu. Roh Tuhanlah yang memelihara kita. Roh Tuhanlah yang menggerakkan kehidupan orang percaya. Dan satu hal yang pasti, seperti apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-35 itu, bahwa pemeliharaan yang dirusak oleh orang-orang fasik itu akan menerima akibatnya. Lihatlah kengerian bagi orang-orang fasik. Yang pertama dikatakan, orang yang menentang Allah yang berkuasa dan berperang melawan Dia pasti akan musnah. Tidak seorang pun akan berhasil jika ia mengeraskan hatinya melawan Allah. Yang kedua, orang yang memberontak melawan terang dari bukti yang begitu meyakinkan akan keberadaan Allah itu, dan yang menolak mengabdi kepada Allah yang dilayani oleh semua makhluk, sudah sepantasnya dimusnahkan dari kehidupan ini. Lalu yang ketiga, orang fasik itu, ketika orang-orang berdosa habis dari bumi, maka kekuatan kita, kemampuan kita untuk memuji Tuhan semakin nyata. Bahwa ternyata benar bahwa orang percaya itu tidak dicampakkan. Orang percaya itu tetap dipelihara. Orang percaya itu tetap dipisahkan dari mereka, dipisahkan dari anugerah Allah, anugerah Tuhan yang begitu istimewa di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita melihat beberapa refleksi yang bisa disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, percayalah, semua baik Tuhan ciptakan, semua Tuhan hadirkan, semua dilakukan di dalam karya terindah oleh Roh Allah. Bahkan di dalam rencana, di dalam tatanan, sampai kepada pemeliharaan hari lepas hari. Yang kedua, maka selayaknya lah kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Yesus, pujilah Roh Kudus yang menjadikan dan memelihara seluruh ciptaannya, terlebih yang memelihara kehidupanmu sebagai umat manusia, ciptaan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selama ku hidup, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah puji Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan sampai ketika detik-detik nafas, detak-detak jantungmu berhenti, tetaplah memuji Tuhan dalam kehidupanmu. Yang keempat, Tuhanlah
sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sumber sesuatu yang benar, yang baik, dan itu menjadi milik kita, kehidupan kita di dalam hari-hari kita. Maka saudaraku, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bernyanyi untuk Tuhan, sebab begitu luar biasa karyanya dalam kehidupan kita. Bahkan seperti tema kita mengatakan di Pentakosta 2 ini, semua diciptakan dengan rohnya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, bahwa selayaknya lah kami memuji, memuliakan Engkau, sebab Engkaulah pencipta dan pemelihara dalam kehidupan kami. Bahkan pemeliharaan-Mu nyata di dalam hari-hari kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.